Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini 9 Rabiul Awal 1443. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, membagikan daging kambing akikoh dengan tidak dimasak, apakah itu sunnah Rasul? Lebih tepatnya adalah bahwa hukumnya mubah atau boleh, ya. Jadi bukan sunnahnya dibagikan secara mentah saja sehingga itu lebih baik karena itu sunnah Nabi, tidak begitu, ya. Bahkan menurut mayoritas para ulama, termasuk juga mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu yang kita pakai atau banyak dipakai di Indonesia, bahwa disunnahkan untuk membagikan daging akikah dalam keadaan sudah dimasak. Kenapa? Karena itu lebih memudahkan bagi orang yang diberi. Ya, kalau diberi mentah juga oke lah, tidak ada masalah. Tetapi tentu saja hendaklah memberikannya dengan wajar, ya. Jangan sampai hanya sedikit sekali sehingga mau dimasak juga susah, tidak dimasak juga nanti mubadzir. Nah, tapi kalau kita memberikannya dalam bentuk sudah matang, maka ini sangat mudah sekali, ya. Kita bisa membagi seberapapun juga. Sehingga seperti yang sudah biasa dilakukan di Indonesia ini, akikah dibagi dalam keadaan matang. Ini sesuatu yang bagus, ya, memudahkan bagi orang yang diberi untuk langsung memakannya. Itu lebih bagus. Adapun hadis-hadis tentang hal itu, ya, apakah dibagi mentah atau dibagi matang, saya belum menemukannya. Saya hanya menemukan yang ini pun tidak sahih, ya. Zini sya'ral Husain wa tasaddaqi biwaznihi fiddah wa a'til qabilata rijlal aqiqah. Berikanlah kepada bidannya kakinya akikah. Nah, kata-kata kaki akikah ini juga tidak jelas menunjukkan apakah itu diberikan dalam bentuk masih kaki, yaitu maksudnya masih mentah ataukah sudah dimasak. Tidak jelas juga, dan ini hadisnya riwayat Hakim, dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Berikutnya, izin mau tanya, fadilah surah Al-Kahfi 1-10. Bagi yang menghafalkannya akan terjaga dari fitnah Dajjal. Apakah ada kaitan antara keduanya tersebut? Atau apakah ada kaitannya dalam kisah Ashabul Kahfi dengan terjaga fitnah Dajjal? Baik, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Usima min fitnatil Dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin." Barang siapa yang menghafal 10 ayat min awwali suratil Kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, usima min fitnatid Dajjal. Niscaya dia dijaga dari fitnahnya Dajjal. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda. Sebelum saya jelaskan kata-kata 10 ayat pertama, inilah yang sahih. Adapun 10 ayat terakhir, maka itu dinilai syadz oleh beberapa ulama, ya. Karena itulah Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau meriwayatkan hadis yang ini dulu, baru kemudian di belakang beliau sebutkan hadis yang menyebutkan 10 akhir Al-Kahfi, untuk menandakan bahwasanya yang lebih kuat itu adalah yang riwayat pertama. Baik, sekarang saya jawab pertanyaan tadi, apakah ada kaitannya, ya? Karena 10 awal ayat dari Al-Kahfi itu bicara tentang Ashabul Kahfi. Kaitannya kok bisa terjaga dari fitnah Dajjal apa? Nah, itu sudah dijelaskan oleh para ulama, ya. Mereka mengatakan alasannya karena 10 ayat pertama itu mengandung keajaiban-keajaiban yang kalau dia mengetahuinya, dia tidak akan merasa heran terhadap Dajjal sehingga tidak akan terpukau oleh Dajjal. Karena apa? Perkara yang mengherankan, yaitu keajaiban-keajaiban itu sesuatu yang biasa kalau memang diizinkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sama sekali menunjukkan Dajjal hebat, bukan, ya. Yaitu Allah yang hebat karena Allah memberikan kemampuan seperti itu kepada Dajjal, sehingga tidak akan dia mengatakan bahwa ini Dajjal ini adalah Tuhan saya, tidak akan. Atau kata para ulama, orang yang mentadaburi ayat-ayat tersebut, dia pasti akan waspada dari Dajjal. Nah, waspada ini yang menyebabkan dia aman dari Dajjal, ya. Begitu mendengar ada Dajjal, wah, langsung dia lari menjauh, tidak mau mendekat, tidak mau melihatnya. Dan memang kita disuruh begitu. Ada informasi Dajjal, jangan mendekat sama sekali. Atau kata para ulama, ini adalah satu khususiyah yang diberikan oleh Allah pada 10 ayat tadi. Sehingga siapa yang membacanya,
ketika dia bertemu dengan Dajjal. Jadi seandainya kita sudah lari, ternyata dikejar Dajjal dan ketemu, kepergok. Nah, ketika kepergok itu langsung kita bacakan 10 ayat Al-Kahfi. Itu akan menjadi benteng antara kita dengan Dajjal. Khususiyah yang atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk surat Al-Kahfi ini. Baik, berikutnya. Izin bertanya, sebenarnya apa hukum mengupload foto pernikahan seseorang, memposting di medsos dengan wajah pengantin wanita tampak jelas, atau bahkan yang sering dilakukan orang zaman sekarang merekam proses pernikahannya dan disiarkan langsung di medsos IG misalnya. Ada juga ikhwan yang foto bersama dengan pengantin tapi pengantin perempuan ikut di tengah, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh alumni pesantren juga. Bagaimana hal tersebut dalam syariat Islam agar kita tidak salah dalam melangkah? Saya nasihatkan kalau besok antum menikah, jangan melakukan apa yang ditanyakan ini, ya. Tidak sepantasnya seorang wanita itu dipajang-pajang fotonya, gambarnya, ditampilkan kepada seluruh peserta yang hadir di dalam undangan tersebut, apalagi di-upload di dalam YouTube sehingga semua orang bisa melihatnya. Ini tidak sepantasnya kayak begini. Laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan, sehingga yang melihat wajah pengantin laki-laki ya undangan laki-laki, yang melihat wajah pengantin perempuan ya undangan perempuan. Jangan didelundengkan kemudian ditampilkan berduaan. Dan saya merasa aneh, dulu ada seseorang yang menikah dia bercadar, tapi setelah dia bercadar kemudian nangkring bersama suaminya di atas panggung, semua peserta yang laki-laki maupun perempuan bisa melihat. Apa gunanya cadarmu mbak kalau seperti itu, ya? Karena bodimu itu masih terlihat oleh orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Laki-laki semuanya bisa melihatnya, bisa menilainya, wah badannya cakep, wah bodinya bahenol dan sebagainya. Ini tidak pantas kayak begini nih. Jadi saya ulangi lagi, apa yang ditanyakan ini tidak sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya saja ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, waqirna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini boleh dibaca qirna atau qarna, dua qiraah. Buyutikunna biyutikunna, dua qiraah. Dan hendaklah kalian itu tinggal di rumah-rumah kalian. Jadi perempuan itu hukum asalnya di dalam rumah, tidak keluar-keluar. Boleh keluar kalau ada hajat, sebagaimana hadis yang sahih. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj. Apa sih tabarruj? Menampakkan kecantikan kepada selain suaminya atau mahramnya, ya. Jadi menampakkan wajahnya di hadapan khalayak ramai. Mungkin dia tidak menampakkan, dia hanya dia bersama undangan wanita, tetapi di situ ada syutingnya, di syuting kemudian ada layarnya ditampilkan kepada pengunjung laki-laki juga, ya, undangan laki-laki. Ini sama saja, karena undangan laki-laki bisa melihat wajahnya wanita tersebut. Bagaimana kalau ada yang membatin, wah istrinya cantik, mudah-mudahan suaminya segera mati, nanti akan saya warisi, saya nikahi. Bagaimana kalau ada yang begitu? Nah, ini seperti ini sesuatu yang tidak benar, ya, jangan dilakukan sama sekali. Perhatikan kalau besok menikah harus betul-betul aman dari fitnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan sabda Nabi sangat-sangat jelas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih madarat untuk para laki-laki daripada fitnah wanita. Hadis muttafaqun alaih. Maka wajar kalau Sa'id bin Musayyab kemudian mengatakan, saya berjalan di belakang singa lebih tentram saya daripada berjalan di belakang wanita yang hitam dan dia budak. Wanita hitam lagi, budak lagi, ya. Tapi berjalan di belakangnya karena dia adalah wanita. Menurut Sa'id bin Musayyab ini bahaya. Lebih aman kalau berjalan di belakang singa. Nah, ini orang yang paham bagaimana masalah laki-laki wanita ini, ya. Para ulama mengatakan al-haya'u hasanun. Malu itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, termasuk malu adalah wanita tidak nampilkan wajah dia kepada orang banyak. Al-haya'u hasanun, malu itu bagus. Walakin fin-nisa'i ahsan, tetapi malu pada wanita itu lebih bagus lagi. Jadi sepantasnya wanita itu lebih malu daripada
laki-laki ya, karena memang wanita diciptakan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di rumah, bukan di jalan-jalan, bukan nongkrong-nongkrong ya, tetapi tempatnya di rumah masing-masing. Kalau perlu keluar silahkan keluar sesuai keperluan, nanti kemudian pulang lagi ke rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-haya'u wal iman qurina jami'an. Malu dan iman digandengkan semuanya bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satunya diangkat, malu dicabut, enggak punya malu, maka iman juga ikut dicabut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Hakim sahih. Karena itu wahai para wanita, jangan rela kalau engkau nanti menikah dipajang-pajang di hadapan orang banyak. Wahai para laki-laki, kalau engkau menikah jangan rela, jangan kamu biarkan istrimu dipajang-pajang di depan orang banyak. Itu tidak adab, seperti itu bukan termasuk adab Islam. Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Baik, berikutnya afwan Ustaz, ana mau bertanya penjelasan tentang perbedaan antara akad rohan dan ariyah dari segi rukun dan konsekuensi hukum dari masing-masing akad. Nah, ini berarti satu pelajaran, satu majelis khusus kalau mau detail seperti itu ya. Baik, gini aja. Saya tampilkan di sini definisinya, apa itu rohan, apa itu ariyah. Rohan itu artinya adalah gadai. Nah, gadai itu apa sih definisinya? Gadai menurut para ulama definisinya adalah ar-rohnu. Rohan itu adalah tawthiqu dainin bi'ainin. Tawthiq dainin ya, menjaga hutang bi'ainin, dengan menahan suatu benda. Maksudnya habsu syai'in maliyin, menahan sesuatu yang bernilai, dimanan li haqqin 'alal ghair, sebagai jaminan untuk hak yang menjadi tanggungan atas orang lain. Jadi saya memberikan utangan kepada seseorang 10 juta misalnya. Nah, jaminannya apa? Bahwa dia akan mengembalikan 10 juta itu. Dia titipkan motor dia ke rumah saya misalnya. Nah, motor ini tidak boleh saya pakai. Kalau saya pakai itu berarti saya melakukan riba, karena saya memberikan pinjaman 10 juta, dia mengembalikan 10 juta plus boleh memanfaatkan motor. Nah, tambahan seperti itu riba ya. Jadi motor tidak boleh saya pakai. Boleh saya pakai dengan akad baru, misalnya ini karena motor tidak ada yang pakai di rumah saya, dan saya pinjam saja atau saya sewa gitu. Nah, boleh dengan akad menyewa tersebut. Satu hari memakai berapa rupiah ya, maka dinilai kesepakatannya berapa. Kalau meminjam gimana, boleh atau tidak? Nah, kalau sebelumnya sudah biasa meminjam nggak apa-apa. Tetapi kalau sebelumnya tidak biasa meminjam motor tersebut, ya tidak boleh, karena berarti dia meminjamkan gara-gara sudah diberi utangan tersebut. Ini ringkasnya rohan ya. Adapun detailnya masalah rohan nanti bisa dicari pada YouTube saya, pembahasan kitab Durarul Bahiyah ya, kitab Durarul Bahiyah karya Imam Syaukani. Nah, di situ pembahasan tentang rohan ada, saya sudah jelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Syaukani. Demikian juga tentang ariyah. Nah, sekarang kita bahas tentang ariyah secara ringkas. Al-ariyah itu boleh dibaca dengan tasydid al-ariyah sebagaimana dalam hadis ini, atau al-ariyah, dan itu yang lebih masyhur. Nah, ariyah itu artinya adalah pinjaman. Nah, definisinya apa? Baik, di sini saya tampilkan definisinya dari kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Ini kamus bahasanya para ulama. Oh, ternyata yang masyhur adalah ariyah ya, dengan tasydid. Ariyah itu adalah tamlikul manafi' bi ghairi iwadin. Memberikan kepada orang lain manfaat suatu benda tanpa meminta ganti, tanpa ada gantinya. Jadi saya punya motor, saya pinjamkan kepada seseorang. Dia menggunakan manfaatnya motor tadi. Adapun motornya tidak jadi milik dia, yang jadi milik dia adalah pemanfaatannya saja, dan tidak mengganti apa-apa. Dia tidak membayar kepada saya. Nah, kalau membayar berarti bukan pinjaman tetapi persewaan. Nah, itu ringkasnya ya. Adapun secara detailnya ya di pembahasan kitab fikih saja. Berikutnya, assalamualaikum, afwan Ustaz, kapan tabarruk, mencari barokah? Ini mestinya pakai kaf ya, bukan qaf ya.
masuk dalam syirik akbar dan kapan tabarruk masuk dalam syirik kecil. Ini saya akan jelaskan dua hal ya. Pertama, apa itu syirik kecil, syirik besar, kemudian apa itu tabarruk. Baik, saya carikan di sini asyirku al-a'zam, syirik yang besar. Di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha dijelaskan asyirkul a'zam, syirik yang terbesar atau syirik akbar nama lainnya ya. Itu adalah asyirku fil uluhiyah aw syirku fil rububiyah. Itu menyekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya Allah atau dalam hal rububiyahnya Allah. Uluhiyah artinya penyembahan ya. Menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menyembah kepada selain Allah berarti dia syirik uluhiyah, berarti syirik besar ini. Dan syirik besar itu menyebabkan orang murtad alias dia kafir. Adapun syirik rububiyah yaitu menganggap bahwasanya ada Rabb selain Allah. Rabb itu yang mengatur atau memelihara alam semesta ini. Orang-orang kafir kalau ditanya siapa yang mengatur alam semesta, mereka menjawab, orang-orang kafir Quraisy ya, mereka menjawab Allah ya. Jadi mereka punya apa? Tauhid sebenarnya, tapi tauhidnya hanya rububiyah. Kalau uluhiyah mereka enggak punya, karena mereka menyembah kepada 7 Tuhan. Sebagaimana Husain ditanya oleh Rasulullah, ya Husain, kamu itu menyembah berapa Tuhan? Dia bilang 7 Tuhan, yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Nah, berarti dia tidak punya tauhid uluhiyah karena tidak mengisahkan Allah dalam penyembahan. Tapi dia punya tauhid rububiyah karena kalau ditanya siapa yang memelihara, menciptakan alam semesta ini, dia mengatakan Allah ya. Nah, tauhid uluhiyah rububiyah harus semuanya dimiliki atau digabungkan. Kalau hanya ngambil satu saja seperti orang-orang kafir Quraisy itu, maka dia berarti apa? Syirik besar. Nah, syirik besar itu apa? Termasuk kekafiran ya. Termasuk apa? Kekafiran. Nah, sekarang syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil adalah mura'atu ghairillah fit tasarrufat karya wa ghairih. Memperhatikan selain Allah dalam gerak-gerik, seperti misalnya beramal dengan riya. Nah, itu syirik kecil seperti itu. Nah, itu definisi syirik besar, syirik kecil. Adapun tabarruk itu mengambil barokah atau mencari barokah. Maka ini para ulama membahasnya ada 2 macam. Ada tabarruk yang mamnu, yang dilarang, ada tabarruk yang masyru', yang disyariatkan. Ya, jadi istilahnya bukan syirik besar, syirik kecil, tapi apa? Mamnu sama masyru', yang disyariatkan sama yang tidak disyariatkan atau yang terlarang. Nah, ringkasnya, tabarruk yang disyariatkan adalah yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya berarti dilarang. Kenapa? Karena tabarruk ini termasuk dalam bab ibadah, sehingga harus ada dalilnya. Karena hukum asal dari segala ibadah adalah harus ada dalilnya, harus tauqifi. Tidak ada dalilnya tidak boleh. Nah, maka misalnya tabarruk yang disyariatkan adalah tabarruk dengan Asmaul Husna, dengan amal soleh, dengan bacaan Quran misalnya ya. Jadi mengambil barokah dari apa yang memang Allah berikan barokah padanya. Al-Quran ada barokahnya kan. Nah, kita tabaruk dengan Al-Quran, sehingga ketika sakit maka kita membaca Al-Quran, mengambil barokahnya Quran tersebut supaya barokahnya mengenai kita sehingga kita bisa sembuh ya. Demikian juga misalnya sedekah. Dalam hadis disebutkan dawu mardakum bisadaqah, obatilah orang sakit dengan sedekah. Maka sedekah itu ada barokahnya. Barokahnya yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, maka tabarruk dengan amal soleh sedekah itu bisa untuk menyembuhkan orang sakit karena ada dalilnya. Adapun tabarruk mengambil barokah misalnya dari orang-orang yang sudah mati, kemudian datang ke kuburannya, mengelus-elus tanah kuburannya tersebut. Nah, itu adalah tabarruk yang dilarang karena tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu ringkasnya nih. Berikutnya mau bertanya, hukumnya menggugurkan kandungan untuk menjaga jarak kehamilan itu apa? Masalah menggugurkan kandungan ini, fatwa para ulama mengatakan bahwa hukumnya ditafsil. Nah, di sini saya tampilkan fatwa dari Syekh Ibnu Baz, mufti dari Saudi Arabia. Beliau mengatakan fihi tafsil, diperinci. Kalau janin itu masih pada 40 hari pertama, maka ini masalahnya lebih ringan ya. Sehingga kalau memang ada hajat untuk menggugurkan, ya boleh.
Kenapa? Karena dia masih belum menjadi manusia. Adapun kalau dia sudah pada 40 hari yang kedua, jadi janin ini usianya 40 hari kedua, nah maka ini lebih keras ini hukumnya ini. Sehingga kalau mau digugurkan gimana? Ya boleh dengan syarat uzurnya juga dahsyat ya. Jadi alasannya kenapa kok digugurkan dahsyat ya. Misalnya ada suatu penyakit yang dahsyat, yang dokter yang spesialis mengatakan ini bisa madharat kalau dibiarkan. Nah, baru itu boleh digugurkan karena kondisi-kondisi yang uzur-uzur yang dahsyat itu. Adapun kalau sudah ditiup nyawa padanya, yaitu pada bulan yang keempat, setelah bulan yang keempat, nah maka ini sudah tidak boleh digugurkan abadan selama-lamanya. Wajib dia sabar, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merawat janin yang dia sudah ada dalam perutnya, dan juga minta tolong kepada Allah nanti kalau bayinya lahir supaya dia bisa merawatnya dengan baik ya. Karena segala sesuatu kalau dimudahkan oleh Allah jadi mudah. Kalau tidak dimudahkan oleh Allah apapun juga susah ya. Karena itu jangan mudah-mudah menggugurkan kandungan ya. Menjaga jarak kehamilan apalagi tujuannya apa dulu ya. Tujuannya untuk merawat kecantikan, mudah bagi Allah untuk merusak kecantikan yang dimiliki oleh seseorang. Tidak harus dengan seperti itu ya. Tapi kalau memang ada uzur ya, karena tidak bisa merawat anak yang banyak karena ibunya suka sakit-sakitan misalnya gitu, dan tidak ada pembantu karena tidak ada duit untuk membayar pembantu. Nah, kondisi-kondisi yang menyebabkan perlu untuk menjaga jarak kehamilan seperti itu, maka pada 40 hari pertama itu masih ringan hukumnya gitu. Baik, berikutnya terakhir, ada yang tanya lebih baik mana menikahi wanita yang sudah berhijab dengan wanita yang belum berhijab. Nah, dalam hal ini mungkin yang dimaksud oleh orang-orang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami. Sungguh bahwasanya Allah itu menunjuki dengan sebab engkau satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan onta merah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Mungkin yang dimaksud orang-orang adalah yang mengatakan bahwasanya menikahi yang tidak berhijab itu lebih bagus, itu karena hadis ini. Ya itu benar dari sisi ini saja ya. Tapi apakah dari sisi yang lain lebih bagus? Belum tentu. Wanita yang sudah berhijab biasanya berarti sudah lama ngaji, sudah banyak paham agama. Nah, berarti Anda lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena Anda ketika hidup berumah tangga dengan dia sudah punya pemahaman agama, sehingga nanti insya Allah tidak banyak masalah. Sama-sama laki-lakinya paham agama, perempuannya paham agama, bisa berjalan bareng. Ya. Coba kalau perempuannya tidak berhijab dan dia tidak, biasanya orang tidak berhijab itu orang yang belum ngaji ya, tidak paham agama. Nah, nanti kan mengaturnya kadang-kadang susah. Kalau dia mudah diatur ya alhamdulillah. Kalau dia tidak mudah diatur, setiap kali diajari untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, dia malah menolak terus, malah membantah, malah terjadi pertengkaran. Nah, itu yang susah. Jadi ya tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwa menikahi yang tidak berhijab itu lebih utama, tidak juga. Karena tergantung ya apa tujuan kita menikah itu. Tujuan saya memang mendidik tetangga saya ini dia tidak berhijab tapi orangnya akhlaknya baik, orangnya lembut, orangnya kalau diberitahu itu mudah menerima. Nah, silahkan dinikahi dengan tujuan itu tadi ya, memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda khawatir bahwa tetangga Anda yang baik ini nanti dinikahi oleh orang yang tidak paham agama juga, akhirnya mati dalam kondisi nggak paham agama. Nah, antum selamatkan. Ini bagus kayak begini nih. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahirabbil alamin.